Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar soli-soli hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, dan ceria. Bertemu lagi dengan Ustazah Andini di pembelajaran kali ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Doa bertambah ilmu dan diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita belajar apa ya? Yap, kita belajar mata pelajaran PJOK dengan materinya manfaat pemanasan dan pendinginan dan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik. Yang pertama, kita mengenal apa itu pemanasan. Pemanasan adalah gerakan pendahuluan sebelum melakukan gerakan utama, supaya otot-otot tubuh yang terlibat dalam aktivitas gerak siap dan tidak menimbulkan cedera pada otot atau persendian. Selanjutnya di sini ada manfaat pemanasan. Yang pertama, meningkatkan suhu tubuh. Yang kedua, memperlancar aliran darah. Yang ketiga, melemaskan otot-otot. Dan yang keempat, menghindarkan dari cedera. Selanjutnya di sini ada macam-macam pemanasan. Soli-soli ada yang sudah tahu apa saja macam-macam pemanasan. Yang pertama yaitu pemanasan statis. Pemanasan statis adalah pemanasan dengan bentuk peregangan yang dilakukan mulai dari bagian tubuh atas menuju ke bawah, dari kepala sampai kaki. Nah, di sini Ustazah punya contoh dari pemanasan statis. Bisa sambil ditirukan di rumah ya, soli-solihah. Baik, untuk yang kedua yaitu pemanasan dinamis. Adalah pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan gerakan yang saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, contoh dari pemanasan dinamis adalah seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk materi pendinginan. Pendinginan adalah fase dalam berolahraga yang bertujuan mengembalikan kondisi tubuh dengan detak jantung kembali ke normal secara perlahan. Fase ini biasanya dilakukan selama 3-5 menit setelah latihan inti. Ini ada contoh gerakan pendinginan. Nah, jadi gerakan pendinginan adalah seperti ini ya, soli-solihah. Bisa sambil dipraktekkan di rumah. Selanjutnya, manfaat pendinginan. Yang pertama, membantu detak jantung serta pernapasan kembali normal. 2. Meminimalisir pingsan atau pusing yang dapat terjadi karena ada penggumpalan darah di otot kaki. 3. Membantu mempersiapkan otot untuk aktivitas olahraga selanjutnya. Dan yang keempat, membantu menghilangkan metabolit atau zat perantara yang terbentuk selama proses metabolisme dari otot. Contohnya adalah asam laktat yang bisa menumpuk selama proses olahraga. Nah, jadi setelah kita melaksanakan olahraga mulai dari pemanasan sampai kegiatan inti, dan yang terakhir jangan lupa untuk melakukan kegiatan pendinginan agar peregangan pada tubuh kembali normal dan detak jantung juga pernafasan kembali normal. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama,
hal yang harus dilakukan sebelum melakukan aktivitas fisik, yaitu pemanasan, minum air putih yang cukup, makan yang cukup, dan mengonsumsi buah. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan selama melakukan aktivitas fisik, yaitu istirahat sejenak, minum sedikit air putih, serta mengatur nafas. Dan yang terakhir, hal-hal yang harus dilakukan setelah melakukan aktivitas fisik. Apa saja? Iya, pendinginan, minum air putih, istirahat yang cukup, bersihkan badan, dan istirahat. Untuk yang terakhir, ada beberapa hal yang harus dihindari ketika kita melakukan aktivitas fisik. Yang pertama, hal-hal yang harus dihindari sebelum melakukan aktivitas fisik. Tidak adanya pemanasan, minum yang banyak, mengonsumsi makanan pedas. Hal-hal yang harus dihindari selama melakukan aktivitas fisik apa saja? Memaksakan diri, bercanda itu tidak boleh ya. Jadi ketika kita mau melakukan olahraga, sikap kita harus siap, tidak boleh memaksakan diri. Misalnya sedang sakit, kalau sedang sakit berarti harus istirahat. Dan yang terakhir, hal-hal yang harus dihindari setelah melakukan aktivitas fisik. Tidak pendinginan, minum es dan soda, makan yang banyak. Nah, sekarang solih-solihat sudah bisa mengetahui apa saja hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang harus dihindari. Jadi ketika hendak melakukan olahraga harus apa dulu? Pemanasan. Setelah selesai melaksanakan aktivitas fisik harus apa? Harus pendinginan dan istirahat yang cukup. Baik, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan di pembelajaran kali ini. Semoga yang sudah Ustazah sampaikan bisa bermanfaat buat solih-solihah di rumah ya. Jangan lupa terus belajar di rumah, olahraga yang cukup, juga istirahat yang cukup. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kali ini, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih solih-solihah yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.